Dunia terbangun di awal tahun 2026 dengan sebuah kenyataan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di saat kita semua masih merayakan harapan baru, sebuah pergeseran tektonik terjadi di bawah kaki kita. Per Januari tahun 2026, lembaran sejarah hukum Indonesia telah berganti sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar wacana atau draft di meja DPR yang jauh dari jangkauan kita. Ini adalah realitas yang mulai mengetuk pintu rumah Anda hari ini. Banyak yang menyebutnya sebagai dekolonialisasi hukum, sebuah langkah mandiri melepaskan diri dari bayang-bayang Belanda. Namun, tidak sedikit yang gemetar melihat pasal-pasal yang dianggap karet, kini mulai ditarik kencang. Apakah kita sedang menuju peradaban yang lebih tertib, ataukah kita sedang melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang kita buat sendiri? Kita akan membedah secara elegan. Mengapa Januari tahun 2026 adalah titik balik paling krusial bagi privasi Anda? Selamat datang di babak baru hukum Indonesia. Selama puluhan tahun, kita menggunakan warisan kolonial. Namun, per Januari ini, produk asli Indonesia resmi berlaku. Namun, kebanggaan itu dibayangi oleh perdebatan panas. Mari kita bicara jujur. Pasal-pasal tentang kohabitasi, penghinaan terhadap lembaga negara, hingga ranah privat kini memiliki payung hukum yang absolut. Yang membuat Januari tahun 2026 berbeda adalah integrasi teknologi. Penegakan hukum kini tidak lagi manual. Dengan kecerdasan buatan dan pengawasan digital yang semakin canggih, pasal-pasal ini menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Pertanyaannya, siapakah yang memegang kendali atas interpretasi hukum ini? Disinilah eleganisme hukum diuji, apakah ia melindungi rakyat atau justru menjadi instrumen pembatasan? Mungkin Anda berpikir saya bukan politisi, saya bukan penjahat, saya aman. Namun, mari kita berhenti bicara teori. Mari kita bicara tentang Anda. Bagaimana hukum ini bekerja di saku celana Anda mulai Januari ini? Ada 3 skenario yang sangat mungkin terjadi pada Anda tanpa Anda sadari. Skenario pertama, jebakan kolom komentar. Anda merasa kesal karena pelayanan publik yang buruk, lalu Anda menulis, instansi X ini isinya orang-orang malas semua, cuma makan gaji buta. Hati-hati, di bawah pasal 240 KUHP baru, menghina kekuasaan umum atau lembaga negara di muka umum, termasuk media sosial, bisa menyeret Anda ke jeruji besi. Bunyinya jelas, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap lembaga negara. Ancamannya, pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Batas antara kritik dan penghinaan kini menjadi sangat tipis. Skenario kedua, rahasia di balik pintu kamar. Sering disebut pasal kohabitasi. Jika Anda tinggal bersama pasangan tanpa ikatan sah, dan tiba-tiba ada anggota keluarga yang melaporkan Anda karena ketidaksetujuan. Berdasarkan pasal 412, Anda bisa dipidana penjara maksimal 6 bulan. Meskipun ini adalah delik aduan, artinya ruang privasi Anda kini memiliki pengawas hukum yang nyata. Skenario ketiga, curhatan yang menjadi bumerang. Memviralkan perilaku buruk seseorang, misalnya atasan yang kasar, dengan maksud memberi peringatan. Jika Anda tidak bisa membuktikannya secara hukum, pasal 433 siap menanti dengan ancaman penjara hingga 4 tahun. Di Januari tahun 2026, jempol Anda bisa menjadi musuh terbesar Anda. Di balik bayang-bayang hukuman tersebut, ada sisi lain yang perlu kita lihat secara jernih. Setiap perubahan besar selalu membawa rasa tidak nyaman. Secara elegan, kita harus mengakui bahwa ada upaya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih modern. KUHP baru ini juga memberikan perlindungan lebih baik pada korban kekerasan seksual, dan mulai memperkenalkan sanksi pidana yang tidak melulu tentang penjara, seperti kerja sosial. Kuncinya adalah literasi. Di Januari tahun 2026, mata uang paling berharga bukan lagi sekadar uang, tapi pengetahuan akan hak-hak Anda. Memahami batasan bukan berarti tunduk, tapi berarti cerdas dalam menavigasi sistem. Kita harus belajar menjadi warga digital yang elegan, vokal namun terukur, bebas namun bertanggung jawab. Jangan biarkan ketakutan menghentikan kita untuk tetap kritis, namun pastikan kritik itu berdasar pada fakta, bukan sekadar emosi. Januari tahun 2026 barulah permulaan. Kita sedang berada di gerbang transformasi besar yang akan menentukan wajah Indonesia hingga 1 dekade ke depan. Sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya menonton, melainkan oleh mereka yang mencoba memahami pola di balik kekacauan. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini.
Sebelum Anda menutup video ini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah hukum baru ini adalah pelindung atau pembatas? Tuliskan pendapat cerdas Anda di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang perlu tahu bahwa dunia telah berubah sejak tanggal 1 Januari kemarin. Tetaplah waspada, tetaplah cerdas, dan tetaplah elegan.